Sebagai sebuah contoh, dalam keluarga kita, ayahnya meninggal dunia. Ada anak yatim. Anak yatim itu masih kecil, mungkin baru usia 5 tahun, 6 tahun. Belum dia itu balik dengan tanda-tanda baliknya. Kemudian adat kita Aceh, bahawa bila ada anak kecil dalam keluarga itu, jangan bicara menyangkut untuk bagi dulu harta yang peninggalan orang mati itu. Kapan kita bagi? Tunggu anak yang kecil ini nanti tamat sekolah dulu. Setelah tamat sekolah, tunggu sampai kahwin dulu. Dia kahwin, tunggu sampai ada kerja semua dulu. Ditunda. Kalau dalam keluarga itu ada ibu, ada anak yang sudah besar, bahkan ada yang sudah kahwin, ada yang kecil. Yang kecil namanya yatim. Yang besar bukan yatim lagi. Ada ditinggalkan pabrik satu. Atau peninggalannya itu ada toko satu. Dikelolalah oleh ramai-ramai abang yang besar, isterinya atau mamak mereka, termasuk anak kecil itu. Hasil per tahun atau per bulan daripada harta yang dikelola toko itu juga berpindah menurut jatah mereka masing-masing. Kalau jatah mereka masing-masing, mamaknya jatah di situ, tapi tidak sama besarnya. Kakaknya ada jatah situ. Pas yang kecil ini, yang yatim, yang lelaki, dia lebih banyak haknya di situ. Tapi yang makan lebih banyak mamaknya, lebih banyak kakaknya, abangnya yang sedang kuliah, karena dia banyak jajan, karena harus tiap hari bawa kawan ke ke bakso kuku barangkali itu, mana-mana tu. Nah, lantas siapa yakin bahawa dari hasil toko itu tidak termakan hak laba anak yatim? Sedangkan kebutuhan jelas. Yang besar lebih besar kebutuhan. Yang kecil, dia lebih kecil kebutuhannya. Jajannya, pakaiannya, bajunya tidak semahal daripada pakaian abangnya, kakaknya. Kalau itu tidak dinampakkan, otomatis di situ terjadi syubhat. Dalam syubhat itu, andai kata terjebak pada ayat 10 tadi, berarti kita tidak mau membeda-bedakan. Alasannya apa? Hari ini dan besok ada tidak adakan tanggungjawab kita juga untuk memberikan uronyo na taji tapajuk. Tengok tapajuk tanya keji. Kun katanya laganya. Kun agama ko laganya uronyo na ataji. Tengok bita taja taji tan atanya bidan. Ya. Ana denten tapi katanya. Uronyo na. Tengok. Harta itu kan dinamis dia. Apalagi siap penggunaan. Makanya menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia mengatakan, in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau memang kamu orang yang fakir, jelas mana harta anak yatim, makan boleh dengan jalan yang ma'ruf. Makan secara ma'ruf. Menurut Al-Qurtubi ada 4 cara yang dibenarkan. Yang pertama, kamu ambil sebentar saat kamu kepingin dapat. Artinya tidak ada orang lain. Nanti kamu kembalikan. Oh, itu. Karena mengapa? Allah mengatakan, in kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu ada uang kaya, kamu cukup untuk makan, maka berikan kemaafan saja. Jangan ambil ongkos pada harta yatim itu. Bukan ambil punya dia, jangan ambil ongkos. Berikan kemaafan saja. Nah, maka ini bahaya. Maka dalam hal ini, pertama, ambil saat butuh sekali.
Standarnya siapa? In kana faqiran, kata Allah. Kalau kamu fakir. Muan miskin hanjut lau. Menyo tahu apa ayatnya. Tingkat getanya fakir. Kelola hatan yatim nyen jeut geperiah pajuh bil ma'ruf. Fakir. Siapa lebih berat fakir dengan miskin? Lebih berat fakir. Walaupun haruno tak pegah berat, tetapi standar nampak tanya orangnya. Bak contoh nah. Bak fakta nah. Contoh pegah menyopela tipluh riba tiura kebutuhan bertemeng pun anak tu 50% dan fakir. Menyotemeng 50 waktu anak tu tertu yang miskin. Yang kan contoh. Fakta orangnya padu yang perlu untuk kebutuhan hidup seseorang. Kalau kita mau bawa kepada fakta di lapangan. Anak tu yang fakir. Ya. Apakah apa saja aspek yang dibutuhkan dan berapa? Dan orangnya sering tak berapa. Kita di Dok Semawe biaya kos untuk kebutuhan perseorangan jauh lebih besar dengan orang yang tinggalnya bukan di kota Dok Semawe. Andai kata ada orang yang tinggal di atas Nisam Antara gede, itu lebih kecil. Sebab awalnya pakai menyona nyan ibantu le muruai pina. Itanyo pa tabayu gaco. Ya. Ya. Tak tahu payah tabayu di gaco punya kota. Ide nah muruai tu kangkot. Kalau takut kali coy. Begitu juga alat masak ide dengan tukok yang ka masak bu. Itanyo yang naga ya kan. Berapa biaya kalau demikian untuk berkeluarga? Beda lagi. Maka dalam konteks ini dibutuhkan ijtihad terus sebenarnya. Dua kategori manusia itu cukup sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fakir, miskin, fakir, miskin. Dan ini menjadi jalan untuk mudah orang minta rezeki dengan menjual nama fakir, miskin. Ya. Fakir. Ini fakir, Pak. Kupiah kuning bacun nyantang je. Ngetin yang jok je. Tanya lagi nya, tanah bak kepiah. Kebun sawit 6-20 hektar dia nak kala bak kepiah tu. Maka pun gak tak kepiah dia punya takut sawit tu orang kan. Ipatu kan nya kaje ipatu bot nya mendak. Pun telaga adat belagi guru, kok belaga ipatu. Gaji 1 bulan honor dari be. Letu. Punya ipatu je lohor. Begitu mekilat. Jadi bukan di situ kan yang maka substansi apa yang harus dilihat. Yang kedua mudang dan bayar tanah. Yang kedua cok upah batas minimal menyota kerja baru lain padu pungkoh sekian je punya kerja bahan yatim padu je cok upah tadi. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Yang keempat ambil secara berdua laba atau kirat. Iji punya modal, getanyo punya tenaga. Lagi antara urang koperasi dengan manajer koperasi yang kelola itu diberi nanti bagi tentang laba dalam akad kirat. Itu boleh. Ya, saya pikir karena waktu Isya kita mau sampai di sini dulu. Belum habis menyangkut dengan persyaratan pada masalah kias. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang lain nanti akan kita lanjutkan. Harus mengetahui yang pertama ada kias jali, yang kedua ada kias musawi, yang ketiga ada kias aduani, ada kias aduan yang lebih rendah nilainya, jadi tidak dalam persamaan dalam perbandingannya. Maka satu kias lagi dan nanti ada beberapa lagi yang kita lihat sebagai syarat seorang qadhi boleh diberikan kekuasaan. Kalau tidak ada yang syarat ini, nanti baru turun kepada syarat-syarat yang lain. Demikian lebih kurang saya mohon maaf untuk malam ini. Dan saya akhiri dengan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.